Shalom saudara-saudara, semoga semuanya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Hari ini, tema khotbah saya hari ini adalah tentang meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya maksud di sini adalah firman Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada saudara. Nah, firman Tuhan yang saya maksud ini termasuk janji Tuhan dalam hidup saudara, mungkin juga konfirmasi akan apa yang saudara sudah percaya atau saudara sudah imani. Mungkin juga firman Tuhan ini adalah sebuah teguran akan cara hidup saudara yang mungkin salah, yang mungkin tidak benar di mata Tuhan. Nah, firman Tuhan ini bisa disampaikan kepada Tuhan melalui banyak cara. Bisa juga melalui waktu saudara sedang berdoa misalnya. Kemudian Tuhan berbisik atau Tuhan memberikan satu word of knowledge pada saudara waktu saudara berdoa. Bisa juga disampaikan misalnya melalui hamba Tuhan, yang mungkin hamba Tuhan sedang berdoa buat saudara. Mungkin dalam doa dia melihat penglihatan atau dia mendapatkan word of knowledge yang menceritakan tentang kehidupan saudara atau apa yang terjadi akan hidup, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup saudara. Ya, saya ada satu contoh. Saya pernah mengalami hal ini di gereja ini. Mungkin tahun lalu ada seorang hamba Tuhan datang. Ya, pada malam harinya sebelum dia datang, sebelum dia melayani di gereja ini, malam harinya Tuhan memberikan dia pesan kepada satu orang. Tuhan berikan namanya dan pesannya, tapi orang ini nggak tahu siapa, karena dia hanya pendeta tamu di sana. Dia nggak tahu siapa orang yang harus disampaikan pesan ini. Kemudian pada waktu dia melayani, setelah dia melayani, saya ada kesempatan untuk ngobrol dengan hamba Tuhan ini sebelum dia pulang. Waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada satu orang memanggil nama saya. Waktu dia dengar nama saya, tiba-tiba dia teringat bahwa dia punya pesan dari Tuhan untuk nama ini. Jadi dia kemudian tanya, "Oh, itu nama kamu?" "Iya, saya hampir lupa," kata dia. Karena kebetulan hari itu kita pelayanannya sangat luar biasa, dia sangat sibuk melayani semua orang, dia hampir lupa. Tapi karena dia mendengar nama saya, kemudian dia, "Saya punya pesan dari Tuhan khusus untuk kamu." Ya, kemudian dia ceritakan, Tuhan berkata tadi malam, katanya Tuhan bilang bahwa untuk nama ini, bilang sama orang ini bahwa Tuhan melindungi dia lebih daripada yang dia bayangkan. Nah, saudara mungkin mesti tahu dulu pada waktu saat-saat itu, ya mungkin keadaan, kalau saya ingat pada waktu itu keadaan ekonomi sedang nggak begitu bagus. Ya, mungkin banyak orang yang berbicara ini dan itu di berita-berita tentang keadaan ekonomi yang nggak bagus gitu ya. Tapi saya selalu yakin bahwa Tuhan akan melindungi saya, akan melindungi pekerjaan saya. Kemudian saya juga selalu cerita sama istri saya, jangan khawatir, walaupun ekonomi nggak bagus, tapi Tuhan akan melindungi kita. Ya, tapi terus terang ya saudara, kalau melihat berita-berita yang jelek atau lagi mendengar dari TV berita yang jelek, terus terang sih kadang-kadang deg-degan juga ya. Tapi saya percaya Tuhan akan melindungi saya. Ya, jadi waktu hamba Tuhan ini memberitahukan saya, Tuhan berpesan seperti ini. Tuhan bilang, Dia melindungi engkau lebih daripada yang kau bayangkan. Wah, haleluya. Ya, lebih daripada yang saya pikir. Tuhan melindungi saya. Ya, firman Tuhan bisa disampaikan oleh hamba Tuhan yang mungkin Tuhan berikan pesan kepada dia, atau mungkin Tuhan sedang berdoa dan lain-lain, dan dia mendapatkan pesan untuk pribadi untuk disampaikan kepada saudara. Ya, bisa juga firman Tuhan ini disampaikan melalui mimpi. Ya, kalau saudara ingat Yusuf misalnya, ya, saudara ingat Yusuf dan mimpi-mimpinya, ya, Tuhan memberikan pesan-pesan kepada Yusuf tentang apa yang terjadi pada dia melalui mimpi-mimpi, ya, itu yang menjadi janji Tuhan untuk hidupnya Yusuf, ya. Bisa juga firman Tuhan disampaikan kepada saudara atau kepada kita pada waktu kita sedang membaca Alkitab, ya, kita sedang membaca firman Tuhan di Alkitab, dan kemudian ada satu firman tertentu yang saudara baca dan saudara rasakan, oh, ini firman bicara secara pribadi kepada saya. Bisa. Saya sendiri pernah mengalami. Satu hari saya sedang membaca Alkitab. Ini kejadiannya lama sekali, dulu sekali.
Dulu sekali ya, satu hari saya sedang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan di firman Tuhan itu sedang diceritakan bagaimana bahwa Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum orang-orang yang terus-menerus melawan perintah Dia, atau terus-menerus berlaku jahat di matanya Tuhan. Nah, pada waktu itu, dan ini dulu sekali ya, bukan sekarang, ini dulu sekali. Pada waktu itu, hidup saya lagi dalam dosa, ya. Dan jadi waktu saya membaca firman Tuhan itu, tiba-tiba saya berasa bahwa firman Tuhan ini berbicara secara pribadi kepada saya. Saya berasa bahwa Tuhan sedang menegur saya dengan keras. Dan saat itu, saya merasakan ada ketakutan melanda hati saya, luar biasa, ketakutan. Ini bukan ketakutan kenapa-napa, ini ketakutan lagi baca firman, bukan ketakutan lagi nonton film horor ya, bukan ketakutan lagi karena ketangkap lagi mencuri atau apa ya, tapi ketakutan karena ada sesuatu, a divine fear ya, takut akan Tuhan itu melanda hati saya. Dan begitu saya rasakan itu, saya langsung berlutut di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa dan saya bertobat. Saudara, kalau saudara ditegur sama Tuhan, buru-buru bertobat. Jangan lama-lama, buru-buru bertobat kalau memang Tuhan lagi tegur saudara. Ya. Nah, saya percaya banyak dari saudara yang pernah mengalami hal-hal ini, yang pernah mendapatkan pesan-pesan khusus dari Tuhan. Apakah itu lewat mimpi, apakah itu waktu lagi berdoa, apakah itu waktu hamba Tuhan ada yang memberitahukan kepada saudara, apakah itu lagi baca firman Tuhan. Jadi saya percaya saudara mengerti apa yang saya maksud. Saudara mengerti apa yang sedang saya bicarakan tentang firman Tuhan yang berbicara secara pribadi di sini. Ya. Hari ini secara spesifik saya ingin berbicara atau saya ingin membuka bagaimana semestinya respon kita pada waktu kita menerima janjinya Tuhan. Jadi firman Tuhan yang berbentuk janji. Atau firman Tuhan yang mungkin Tuhan sampaikan mengenai misalnya apa yang akan saudara lakukan nanti di masa yang akan datang, ministry apa, yang pelayanan apa, atau karir saudara bagaimana, apa yang akan saudara lakukan di masa yang akan datang, janjinya Tuhan dalam hidup saudara. Ya, waktu kita dengar ini ada respons tertentu yang mestinya kita berikan. Kita mesti meresponinya dengan benar. Ya, nah kita ingin lihat, saya ingin bukakan bagaimana sih sebetulnya cara kita meresponi janji Tuhan dengan benar. Oke, saudara siap? Kita akan baca suatu kejadian yang ditulis di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat 41 berkata begini. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah, dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Saya akan berikan sedikit ya latar belakang dari cerita yang kita baca ini supaya semua mengerti. Saat itu waktu firman Tuhan ini diberikan, atau waktu yang kita baca kejadian di firman Tuhan ini, saat itu di tanahnya Israel sudah 3 tahun, lebih dari 3 tahun tidak turun hujan. Tuhan tutup langit, Tuhan hukum karena banyak kejahatan yang mereka buat. Tuhan tutup langit, tidak ada hujan selama lebih daripada 3 tahun. Tapi kalau saudara baca di 1 Raja-Raja, di awal dari 1 Raja-Raja 18 ini, saudara akan melihat bahwa Tuhan berkata sama Nabi Elia, "Aku akan menurunkan hujan lagi." Itu janjinya Tuhan. Setelah 3 tahun lebih tidak ada hujan.
Kemudian Tuhan berkata sama Elia, aku akan menurunkan hujan. Kalau buat saya ini seperti janjinya Tuhan, ya, seperti janjinya Tuhan. Tuhan akan menurunkan hujan, luar biasa, haleluya. Ya, saudara bisa bayangkan, 3 tahun gak hujan, kira-kira apa yang terjadi? Pertanian mereka hancur lebur, gak ada yang bisa tumbuh dengan baik. Maka di tanah Israel terjadi begitu banyak kelaparan dan lain-lain. Banyak sekali kesulitan di tanah Israel saat itu. Ya, jadi waktu Tuhan berkata kepada Nabi Elia, aku akan menurunkan hujan. Saya percaya Nabi Elia bersukacita luar biasa. Lalu dia beritahukan juga kepada Ahab. Ya, nah kita mau lihat bagaimana respon yang benar waktu mendengarkan janji Tuhan. Saya akan pakai cerita ini, kejadian ini, untuk melihat bagaimana respons yang benar. Karena saya lihat Nabi Elia meresponi apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan dengan benar. Ya, kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Kira-kira saudara pikir dia sedang apa? Membungkukkan wajahnya sampai ditaruh di tanah, di kedua lutut, berlutut di hadapan Tuhan. Saya percaya Nabi Elia sedang berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Nabi Elia sedang bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya Nabi Elia sedang berterima kasih kepada Tuhan. Saya percaya Nabi Elia sedang menantikan janjinya Tuhan bahwa hujan akan datang, akan digenapi. Ya. Tapi kalau saudara lihat di firman Tuhan ini, selain Nabi Elia, ada satu figur yang lain, namanya Ahab. Di situ diceritakan bahwa Ahab pergi untuk makan dan minum. Ya, siapa Ahab ini? Ahab ini adalah rajanya bangsa Israel. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan ini, saudara akan dapatkan tidak sekalipun Ahab mengucap syukur pada Tuhan. Tidak sekalipun Ahab berterima kasih. Padahal saudara bayangkan, kalau saudara pemimpin dan orang yang dipimpin dalam keadaan yang luar biasa susah. Coba bayangkan kalau saudara adalah pemimpin keluarga dan keluarga saudara sedang kelaparan, keluarga saudara sedang kesulitan. Ya, mestinya kan dia bersyukur kalau ada pertolongan. Ya, tapi Ahab tidak bersyukur sama sekali, bahkan dia enak saja makan dan minum pada waktu Nabi Elia pergi berdoa. Coba dibayangkan. Saya bilang, sepertinya Ahab ini tidak peduli mau Tuhan janji dia dengar janji Tuhan, tapi dia tidak peduli. Ya, kalau kata kerennya itu cuek. Ya, cuek tuh kata kerennya, tidak peduli. Ya, dia mendengar janji Tuhan, tapi di pikiran dia adalah, alah cuek aja lah. Ya, cuek aja lah. Kadang saya agak bingung ya, orang kalau misalnya ditegur Tuhan, maklum ya, coba ya kalau saudara mungkin lagi ditegur Tuhan, mungkin ada dari saudara yang gitu, alah cuekin aja lah. Bahkan kadang-kadang sukanya bilang, bodo amat lah gitu ya. Ya, tapi ini bukan lagi ditegur Tuhan, ini Tuhan memberikan janji, tapi dia tetap cuek, menunjukkan karakter dari Ahab. Memang Ahab, kalau saudara baca cerita, Ahab memang tidak mencintai Tuhan. Ahab tidak menghargai Tuhan. Bahkan bangsa Israel dihukum adalah karena kejahatannya Ahab dan keluarganya. Dia yang membuat bangsa Israel tidak menyembah Tuhan. Dia dirikan tempel-tempel yang lain untuk menyembah dewa-dewa yang lain. Bahkan istrinya adalah seorang imam besar dari dewa-dewa lain. Ya, karena itu Tuhan marah, membuat kemarahan Tuhan begitu luar biasa terhadap bangsa Israel. Ya. Dan juga mungkin kalau saudara baca ini, ya, mungkin saudara bilang, loh, ya, mungkin saudara baca, loh kan sebelumnya ditulis kalau Nabi Elia yang suruh Ahab untuk makan dan minum, makanya dia makan dan minum, ya. Tapi coba saudara bayangkan, kalau ini saudara, misalnya saudara sedang sakit berat, ya, atau misalnya bukan saudara, misalnya keluarga saudara, orang tua saudara mungkin, suami atau istri saudara mungkin, anak-anak mungkin, atau adik kakak, keluarga saudara mungkin sedang sakit berat. Dan sepertinya tidak ada harapan lagi, dokter angkat tangan, nggak ada lagi yang bisa menolong. Ya. Tapi kemudian waktu saudara berdoa,
Tiba-tiba Tuhan berbisik sama saudara, dan Tuhan bilang, aku akan sembuhkan keluargamu, orang yang kau kasih, aku akan sembuhkan dia. Ya. Dokter boleh angkat tangan, tapi aku akan menolong dan menyembuhkan dia. Kira-kira respon saudara apa? Mungkin nggak saudara, cuek aja lah. Kalau itu orang yang saudara kasih, saya percaya, saudara pasti akan langsung berlutut dan langsung memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Saya yakin. Tapi sayangnya ada memang orang-orang yang menerima janji Tuhan, tapi tidak menanggapinya dengan serius. Bahkan mereka mungkin baru mendapatkan janji Tuhan, tapi kemudian mereka sudah lupa begitu saja. Sebentar kemudian mereka lupa, mereka nggak ingat lagi janji Tuhan. Dan mereka kembali seperti hidup sebelumnya. Ada orang-orang seperti itu. Ini cara yang salah untuk meresponi janji Tuhan. Saudara sudah lihat bagaimana cara respon yang benar. Kalau saudara respon yang salah adalah yang tidak menanggapi, yang tidak menganggap serius janji Tuhan. Menganggap bahwa itu kan mungkin cuma bisa-bisa saja, mungkin tidak benar. Saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mau janji Tuhan terjadi pada hidup saudara, janji Tuhan harus ditanggapi dan diterima dengan penuh iman. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dengan kata lain Tuhan bilang begini sama Abraham, kamu lihat ke langit, hitung itu, bintang-bintang. Berapa yang kamu bisa hitung? Berapapun yang kamu bisa hitung, itu akan menjadi keturunan, itu akan menjadi jumlah dari keturunanmu. Ya. Ayat 6 bilang begini, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkannya hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saudara mesti mengerti, pada saat firman Tuhan ini diberikan pada Abraham, apa sih kondisinya Abraham? Abraham ini orang tua, dia sudah lanjut usia, dia bukan anak muda lagi, dia tidak lagi dalam keadaan prime condition, bukan dalam kondisi yang prima, dia orang tua. Yang lebih parah lagi, istrinya juga sudah tua, sudah lanjut usia, sudah lewat masa produksi anaknya. Sudah tidak bisa melahirkan semestinya secara akal pikiran, sudah tidak bisa melahirkan. Lalu bagaimana? Tuhan bilang, keturunan ini nanti akan sebanyak itu. Tapi Abraham menerima firman ini dengan iman, karena dia percaya apa yang mustahil bagi manusia, itu nggak mustahil bagi Tuhan. Dan karena dia percaya, maka firman Tuhan berkata, Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Saudara percaya janji Tuhan, saudara simpan di hati, maka Tuhan akan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kalau Tuhan sudah memperhitungkan sebagai kebenaran, janjinya akan menjadi iya dan amin. Nggak ada lagi yang bisa ganggu gugat, karena saudara percaya dan dia memperhitungkan sebagai kebenaran. Settle, ya, janjinya akan terjadi. Kapan? Waktunya Tuhan, tapi pasti akan terjadi. Kalau saudara menerima firman Tuhan, janji Tuhan yang pribadi, berdoa sama Tuhan, dan setelah itu yakini, terima dengan iman, Tuhan akan hitung sebagai kebenaran. Lalu respons yang kedua, jangan hilang iman dan pengharapan ketika kita sedang menanti penggenapan janji Tuhan. Ayo kita baca firman Tuhan di 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Ini masih tentang Nabi Elia. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Bujang itu tidak melihat apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Ya, naik lagi ke atas, lihat lagi ke laut. Bujangnya kembali lagi, tidak apa-apa. Firman Tuhan berkata, demikianlah sampai 7 kali. 7 kali bolak-balik Nabi Elia suruh bujangnya untuk melihat. Ya. Saudara perhatikan, Nabi Elia tidak menyuruh bujangnya 1 kali. Nabi Elia tidak menyuruh bujangnya 2 kali.
Nabi Elia tidak menyuruh bujangnya 3 kali. Nabi Elia menyuruh bujangnya sampai 7 kali. Bahkan kalau sampai 7 kali masih belum kelihatan apa-apa, dia pasti akan suruh bujangnya untuk naik lagi dan lihat. Sampai terlihat sesuatu. Sampai ada sesuatu yang dinyatakan sama Tuhan. Nabi Elia tidak mudah menyerah. Jadi tolong saudara kalau terima firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saudara, jangan gampang menyerah. Jangan sedikit-sedikit menyerah. Jangan sedikit-sedikit meragukan firman Tuhan. Jangan gampang menyerah. Sayangnya, banyak orang-orang yang cepat sekali hilang iman dan pengharapannya. Banyak orang yang berharap begitu dengar janji Tuhan, besoknya sudah harus terjadi. Begitu mendengar janji Tuhan, mendapatkan janji Tuhan, segera setelah itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, menyerah, putus asa, tidak percaya, hilang semangat, hilang pengharapan. Ya, mungkin juga saudara sudah menunggu. Mungkin saudara sudah menunggu agak beberapa lama, tapi nggak terjadi. Mungkin juga beberapa yang saya lihat, mungkin karena kesulitan hidup mereka sulit, ya. Kemudian mereka mulai hilang percaya. Mungkin apa yang mereka lihat dengan mata mereka tidak sesuai dengan janji yang mereka dengar. Mereka dengar janji Tuhan, tapi waktu mereka lihat keadaan mereka tidak sesuai. Tidak sesuai. Karena tidak sesuai, dan mereka mulai hilang semangat. Dan mereka mulai meragukan Tuhan, jangan-jangan mungkin salah yang saya dengar. Mungkin itu bukan buat saya, atau mungkin Tuhan mungkin tidak menepati janjinya. Buktinya tidak sesuai. Ya, banyak orang yang seperti ini jadi kecewa, jadi pahit, hanya karena janjinya belum tergenapi, menjadi kecewa dan menjadi pahit. Saudara mesti tahu, seringkali penggenapan janji Tuhan memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu, tidak instan. Ya. Kalau saudara ingat, Yusuf menanti lebih dari 13 tahun sebelum janji Tuhan akhirnya digenapi di hidupnya. Daud menunggu lebih dari 15 tahun sebelum janji Tuhan bahwa dia akan menjadi raja seluruh Israel digenapi. Dan waktu mereka dalam perjalanan, mereka tidak mengalami perjalanan yang mudah. Wah, luar biasa saudara. Yusuf tidak menjalani perjalanan yang mudah. Daud tidak mengalami perjalanan yang mudah. Saudara bisa bayangkan, Yusuf harus menjadi budak dulu, kemudian dia harus menjadi tahanan penjara. Saya bisa membayangkan, mungkin di hari-hari itu, waktu dia menjadi budak, ada waktunya waktu dia lagi berbaring sebelum tidur, kemudian dia ingat firman Tuhan, dia ingat janji Tuhan dalam hidupnya. Dia ingat bagaimana Tuhan menunjukkan, bagaimana saudara-saudaranya akan menunduk kepada dia, keluarganya akan menyembah dia. Kemudian dia ingat, tapi aku inilah budak yang gak ada hartanya, gak ada artinya. Ini budak loh saudara. Budak itu tidak dibayar. Budak itu milik seseorang. Budak itu bukan seperti manusia. Dia milik, terserah sama masternya mau apa. Dia itu seperti hak milik, kepunyaan. Bukan seperti manusia. Apapun yang masternya mau lakukan bagi dia, dia harus ikuti. Dia tidak punya hak untuk bersuara. Dia berkata, bagaimana caranya Tuhan memberikan mimpi bahwa satu hari aku akan ditinggikan, tapi waktu aku lihat keadaanku, aku ini hanyalah seorang budak. Jauh banget ya mimpinya yang diberikan Tuhan sama keadaanku hari ini. Jauh sekali. Tapi saya percaya, Yusuf memegang erat, dia tidak menyerah, dia memegang erat janji Tuhan dalam hidup dia. Saya percaya dia yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya. Dia nggak tahu bagaimana caranya. Dia nggak tahu. Tapi selama dia percaya, Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran dan itu akan terjadi. Tahu dari mana saya? Kalau Yusuf patah semangat, maka dia akan sudah membiarkan dirinya untuk dicemari oleh istrinya Potifar. Dia nggak akan lagi orang yang kecewa. Kalau Tuhan bilang jangan, oh saya kecewa sama Tuhan, malah saya lakukan. Orang yang kecewa sama Tuhan seperti itu. Tapi Yusuf, walaupun sebagai budak, bahkan walaupun dia di penjara, udah jadi budak disuruh di penjara lagi. Waktu di penjara pun dia tetap setia sama Tuhan.
Dia lakukan semua yang terbaik. Dia tidak pernah melanggar perintah Tuhan. Dia jaga dirinya baik-baik. Karena dia tahu satu hari nanti, janji Tuhan akan digenapi dalam hidupnya. Lalu bagaimana dengan Daud? Daud, waktu dia masih muda, waktu dia masih remaja, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang nabi yang besar, yang disegani di seluruh tanah Israel. Nabi Samuel bernubuat bahwa dia akan menjadi raja. Inilah rajanya Israel. Tapi bertahun-tahun, 15 tahun lebih, bertahun-tahun, dia adalah orang pelarian. Dia diuber-uber oleh Raja Saul, dan dia mau dibunuh. Dia harus mengumpat dari satu gua ke gua yang lain. Dia bilang, dia ini seperti anjing. Dia uber-uber, mau dipukul, mau dibunuh. Saya bisa bayangkan, mungkin waktu di dalam gua, waktu malam, dia lagi berpikir, dia lagi mengingat-ingat. Aku ingat, waktu aku remaja, Tuhan berjanji dalam hidupku bahwa aku akan jadi raja. Tapi kemudian dia lihat sekelilingnya. Dia tinggal di dalam gua. Dan tidak di dalam satu gua saja. Dia harus pindah-pindah gua. Karena dia harus bersembunyi dari kejaran Raja Saul. Tapi saya tahu satu hal. Daud percaya akan firman Tuhan. Daud percaya akan janji Tuhan. Satu hari dia akan menjadi raja. Tahu dari mana saya? Coba saudara lihat Mazmur-Mazmur yang dia tulis. Saudara akan bisa lihat bagaimana di Mazmur-Mazmur, banyak dari Mazmur, dia akan mulai dengan keluhan. Wah, hidupku, aku diuber-uber dan lain-lain. Tapi setiap kali di Mazmurnya, di akhir dari Mazmurnya, dia akan meninggikan nama Tuhan. Dia akan bilang, Tuhan, Engkau yang setia. Engkau yang akan mengangkat aku. Engkau yang akan mengalahkan musuh-musuhku. Engkau yang akan membuat mereka duduk. Mereka tertunduk terhadapku. Aku akan makan di tengah-tengah musuh-musuhku. Engkau akan melindungi aku. Dia percaya pada janjinya Tuhan. Bahwa janjinya Tuhan, ya dan amin. Dan saudara lihat, Daud, dia jaga hidupnya. Dia punya kesempatan banyak. 2 kali paling tidak dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang menguber-nguber dia. Tapi karena dia percaya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang berjanji, Engkau yang akan memberikan. Aku nggak akan interfere, aku nggak akan mendahului Engkau. Engkau yang berjanji, aku akan tunggu sampai waktumu menggenapi firman-Mu. Saudara, Tuhan memerlukan waktu. Kenapa Tuhan memerlukan waktu? Tuhan memerlukan waktu untuk mempersiapkan situasinya. Tuhan memerlukan waktu untuk mempersiapkan kondisinya. Tuhan memerlukan waktu untuk mempersiapkan lokasinya. Ya, tapi yang lebih penting lagi, saudara, Tuhan memerlukan waktu untuk mempersiapkan orang yang diberikan janji oleh Dia. Tuhan memerlukan waktu untuk mempersiapkan orang ini untuk memiliki kapasitas yang cukup. Tuhan memerlukan waktu untuk mendewasakan orang ini, penerima dari janjinya, supaya waktu janjinya diberikan, waktu Tuhan memberikan tanggung jawab kepada orang ini akan siap untuk mengemban tugas dari Tuhan. Orang ini akan siap untuk menggenapi janji Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kalau saudara sedang dalam penantian, saudara, Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Jangan putus asa. Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Sedang mempersiapkan kapasitas saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kemampuan saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kedewasaan saudara, supaya waktu Tuhan berikan tanggung jawabnya, saudara tidak terjatuh nantinya. Saudara tidak menjadi sombong, saudara tidak menjadi tercerai-berai, saudara siap untuk menanggung tanggung jawab yang Tuhan akan berikan. Karena tanggung jawab Tuhan bukan hanya untuk saudara. Kalau Tuhan akan berikan tanggung jawab adalah untuk saudara dan untuk banyak orang-orang yang saudara akan pimpin. Amin. Saya akan bacakan kepada saudara satu firman Tuhan dari Roma 8 ayat 28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau saudara mendengarkan janji Tuhan yang merupakan rencana Allah dalam hidup saudara, dan saudara percayai, saudara imani, saudara berkata, Tuhan aku percaya, aku imani, firman-Mu akan terjadi dalam hidupku, maka Tuhan akan memperhitungkan sebagai kebenaran. Dan Tuhan akan bekerja dalam segala hal. Bahkan dalam kesulitan saudara sekalipun, Tuhan sedang bekerja. Mungkin saudara bilang, aku gak ngerasain Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan sedang bekerja. Tapi aku gak melihat pekerjaan Tuhan. Tidak peduli, saudara lihat atau saudara rasakan. Ini bukan tentang saudara, ini tentang Tuhan. Tuhan berkata, aku akan bekerja dalam segala hal. Saudara cuma perlu imani, Tuhan, Engkau bekerja. Aku gak tahu apa yang Kau kerjakan, tapi aku imani. Aku percaya Engkau tidak pernah tertidur, Engkau tidak pernah stop, tapi Engkau terus bekerja. Jangan pernah meragukan janji Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tuhan janjinya bukan sembarangan. Janjinya Tuhan bukan janji manusia. Janjinya Tuhan adalah janji yang murni. Firman Tuhan berkata bagaikan perak yang teruji, yang dimurnikan 7 kali. Bisa dibayangkan saudara? Tuhan kalau berjanji gak main-main. Tuhan bilang janjiku murni, janjiku pure, janjiku akan terjadi. Saudara pegang janji Tuhan baik-baik, pegang dengan teguh. Firman Tuhan Ibrani 10 ayat 23 berkata begini, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita berharap janji Tuhan terjadi pada hidup kita, berpegang teguh pada pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan yang menjanjikan kepada saudara adalah Tuhan yang setia. Dia berikan, Dia katakan, Dia akan lakukan. Tuhan setia. Lalu bagaimana respon nomor 3? Apa yang harus kita kerjakan? Oke, nomor 3. Belajar untuk lebih peka akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga peka terhadap tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ya, kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, ini melanjutkan dari firman yang tadi ya. Berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Nah, Nabi Elia mendengar, bujangnya berkata, ada awan kecil sebesar telapak tangan. Untuk Nabi Elia, itu sudah cukup. Dia nggak lagi lihat hujan, dia nggak lihat tiba-tiba langit jadi gelap, dia nggak lihat geledek, petir, dan lain-lain. Bujangnya cuma bilang, aku lihat ada awan sebesar telapak tangan, cuma sebesar telapak tangan, bukan awan besar, awan hitam, awan sebesar telapak tangan. Tapi karena kepekaannya Nabi Elia, dia langsung tahu janji Tuhan akan segera digenapi. Aku tahu itu, aku rasakan itu, aku mengerti. Begitu aku lihat tanda-tandanya, maka aku mengerti akan terjadi. Kita mesti belajar lebih peka terhadap gerakannya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Lalu bagaimana caranya? Mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini, Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau hati saudara, hati kita dekat dengan hatinya Tuhan, maka saudara bisa akan mulai melihat bagaimana Tuhan bergerak. Maka saudara akan dengan mudah mulai mengenali bagaimana cara Tuhan bergerak melakukan sesuatu. Saudara akan melihat bagaimana caranya Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara. Dan satu lagi, saudara akan mulai melihat tanda-tanda yang Tuhan tinggalkan. Saya mesti bilang sama saudara, Tuhan sangat suka meninggalkan tanda-tanda dalam hidup saudara.
Tanda-tanda yang kalau saudara dekat dengan Tuhan, saudara akan mulai mengenali tanda-tanda. Oh, kalau ini terjadi, Tuhan sedang mengerjakan apa. Oh, kalau ini terjadi, Tuhan sedang mengerjakan apa. Kuncinya apa? Mendekat pada Tuhan. Mendekat pada Tuhan. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mendekat padaku, aku akan mendekat padamu. Kalau kamu dan aku ada di satu ruangan, kamu akan bisa melihat dengan jelas apa yang aku kerjakan. Kamu akan bisa lihat waktu aku bergerak. Kamu bisa lihat waktu aku berdiri atau waktu aku duduk. Kamu bisa lihat waktu aku berjalan atau aku berlari. Karena posisinya sangat dekat. Maka saudara harus belajar untuk mendekatkan diri, berdoa yang banyak, berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Baca firman-Nya. Maka saudara akan mulai lebih peka. Mulai akan lebih peka akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Step yang terakhir untuk meresponi firman Tuhan, apa step yang terakhir? Yang keempat, terus ingatkan, deklarasikan kesetiaan Tuhan akan janjinya atas hidup kita. Ini sangat penting. Ya, saya setiap pagi saya berdoa, saya bilang, Tuhan, Engkau berjanji padaku, Tuhan, bahwa begini dan begitu dan begini dan begitu. Tuhan, Kau akan kerjakan ini dalam hidupnya. Tuhan, ini aku akan pekerjakan nanti satu hari. Tuhan, ini janjimu, Tuhan, dalam hidupku. Ya, ini janjimu dalam hidupku. Saudara lakukan, terus ingatkan, deklarasikan kesetiaan Tuhan akan janjinya atas hidup saudara. Tapi saudara ingat, saudara bukan lagi mengingatkan Tuhan, karena Tuhan tidak perlu diingatkan. Jangan salah, kalau saudara sebutkan dengan mulut saudara tahu di pikiran saudara ingatkan di hati saudara. Ini bukan untuk mengingatkan Tuhan. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat 9 bilang gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janjinya iya dan amin. Tuhan tidak akan lupa dengan janjinya. Lalu ngapain kita harus terus mengingatkan? Ini untuk mengingatkan diri kita sendiri. Karena ada tendensinya, ada kebiasaannya. Kita yang suka lupa akan janji Tuhan. Dan ketika kita lupa akan janji Tuhan, kita akan mulai dengan cara hidup kita yang salah. Kita yang harus mengingatkan janji Tuhan terhadap hidup kita terus menerus, supaya seperti Yusuf menjaga hidup dia jangan sampai tercemar. Saudara yang menerima janji Tuhan, menjaga hidup saudara jangan sampai tercemar. Daud terus mengingat-ingat janji Tuhan. Kenapa? Supaya dia tidak pernah lupa dan dia tidak pernah berubah. Kenapa? Karena Daud tahu Tuhan menyukai karakter dia. Jangan sampai karakter dia berubah hanya karena kesulitan hidup dia. Jangan sampai dia yang baik menjadi jahat. Saudara, jangan sampai saudara lupa janji Tuhan dan saudara berubah karakter saudara yang baik menjadi jahat. Banyak orang yang berpikir, toh Tuhan tidak peduli padaku. Dulu aku jaga hidupku baik-baik, tapi tetap saja Tuhan tidak peduli padaku. Sekarang aku akan ikut orang-orang yang jahat. No, saudara mesti mengingatkan. Terus ingatkan pada diri saudara sendiri. Tuhan berjanji, Tuhan akan tepatkan. Ingatkan satu hari nanti janjinya Tuhan akan digenapi. Karena Tuhan tidak lalai akan janjinya. Dan saudara mengingatkan diri sendiri. Kenapa? Supaya saudara menanti-nantikan janjinya Tuhan digenapi. Jangan seperti yang cuek. Dikasih janji Tuhan, bodoh Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Bodoh amat lah. Saudara ngomong sama orang lain nggak apa-apa, jangan ngomong sama Tuhan seperti itu ya. Nggak ada bodoh amat. Ya, kalau terima janji Tuhan, saudara pegang dan dinanti-nantikan. Ada pengharapan dalam hidup saudara, supaya saudara siap waktu janji Tuhan digenapi, saudara siap menerimanya. Amin. Firman Tuhan Yesaya 40 ayat 31 berkata seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara tahu waktu saudara menanti-nantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Waktu saudara menanti-nantikan,
setia sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru pada saudara, supaya saudara bisa bertahan apapun keadaan saudara hari ini. Saudara akan bisa bertahan, ada kekuatan dari Tuhan pada waktu saudara setia menanti-nanti janjinya Tuhan, terus berharap, tidak putus harapan sama Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan. Saudara ingat janji Tuhan, Tuhan akan melakukan segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kekuatan pada saudara. Firman Tuhan bilang, sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara pernah lihat Raja Wali? Luar biasa ya waktu terbang, kekuatan sayapnya. Kalau burung lain, ya, saya perhatikan burung lain kalau terbang musik kepek. Kalau Raja Wali kalau terbang dia glide. Ya, dia begini saja terbang, kekuatan sayapnya, ya. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara, nggak peduli kesulitan saudara apa. Kalau saudara menanti-nantikan Tuhan, Tuhan janji Tuhan akan berikan kekuatannya pada saudara. Saudara nggak akan terjatuh, saudara nggak akan terpuruk, saudara tidak akan lesu. Makanya kenapa ingatkan terus pada diri saudara, di dalam hidupku ada janji Tuhan. Aku akan jaga hidupku, aku akan setia karena Tuhan setia dalam hidupku. Amin. Amin. Saudara, saya ulas balik supaya nggak lupa ya, sekali summary ya. Jadi bagaimana respon yang benar? Respon yang benar. Yang pertama ya, puji Tuhan, muliakan namanya, berterima kasih akan apa yang akan Dia kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, jangan hilang iman dan pengharapan waktu kita lagi menanti penggenapan janji Tuhan. Yang ketiga, belajar untuk lebih peka akan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita dan peka pada tanda-tanda yang Tuhan tinggalkan. Percaya saudara, Tuhan saudara baik. Tuhan akan tinggalkan tanda-tanda buat saudara. Tuhan gak akan hanya memberikan saudara mengira-ngira akan ada tanda-tanda. Kalau saudara cukup dekat pada Tuhan, saudara akan bisa baca tandanya. Yang keempat, terakhir, terus ingatkan, deklarasikan kesetiaan Tuhan akan janjinya atas hidup kita. Ya, deklarasikan terus dalam hidup kita. Ingatkan dan ingatkan. Amin saudara. Haleluya. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan taruh di hati saya secara kuat. Sepertinya Dia mau berkata, ada dua grup orang, ada grup-grup orang, tapi saya lihat ada dua grup orang yang secara khusus Tuhan ingin untuk saya berdoa. Secara khusus firman Tuhan ini secara khusus. Ada dua grup, ada dari saudara. Firman Tuhan ini khusus buat saudara. Yang pertama, saya ingin berdoa bagi saudara yang pernah menerima janji Tuhan. Bagaimana caranya saya nggak tahu, mungkin membaca firman seperti tadi bilang, atau mungkin ada hamba Tuhan yang bernubuat buat saudara. Ya. Tapi saat ini saudara lihat keadaan saudara. Dan keadaan saudara sama sekali tidak seperti yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan begitu bagus, keadaan saudara mungkin sedang terpuruk. Keadaan saudara mungkin sedang jelek. Ya. Tuhan ingatkan ini di hati saya. Waktu saya mempersiapkan ini, Tuhan bilang, aku mau engkau berdoa untuk grup ini. Aku mau engkau berdoa untuk orang-orang yang sudah pernah mendengar janjiku akan hidup mereka. Tapi saat ini mereka dalam kesulitan, mereka dalam kesusahan, mereka tidak melihat seperti janji apa yang dilihat mata mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka dengar di telinga mereka sebelumnya, dan mereka sedang mulai putus asa, dan mereka mungkin sedang menangis saat ini, dan mereka mungkin sedang berkata, Tuhan, kalau saja engkau benar tentang janjimu, dan mereka mungkin benar-benar sedang kecewa, sedang kepahitan, sedang marah sama Tuhan. Mungkin karena janjinya tidak terpenuhi, mungkin mereka sedang aku nggak mau ke gereja lagi. Aku nggak mau ke gereja lagi. Ini kebetulan aja ini ibadahnya online aku dengarkan. Tapi kalau suruh ke gereja aku nggak mau. Ya, mungkin itu saudara. Saya nggak tahu. Ya, mungkin itu saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara kalau itu saudara. Tuhan taruh di hati saya berdoa bagi orang-orang ini, berdoa bagi orang-orang ini. Tuhan mau berkata pada saudara, pesan Tuhan, Tuhan tidak melupakan saudara. Tuhan tahu kok di mana saudara berada. Tuhan tahu siapa nama saudara. Tuhan tahu rencananya akan hidup saudara. Tuhan tidak pernah lupa akan saudara. Jangan putus asa.
Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Firman Tuhan berikan Yesaya 49 ayat 15 berkata seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Tapi sekalipun dia melupakannya, Aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Tuhan bilang begini, sekalipun orang tuamu melupakan engkau, Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Sekalipun orang tuamu tidak menyayangimu untuk apapun alasannya, Tuhan bilang, aku sayang sama engkau. Aku punya rencana yang baik sama engkau. Aku akan memberkati engkau. Pada waktu yang tepat, aku akan memberkati engkau. Aku akan buka jalanmu. Aku akan genapi janjiku dalam hidupmu. Kalau itu saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya ingin berdoa bagi saudara. Ada satu lagu, saya sedang berpikir, apa saya mau nyanyikan atau tidak. Tapi ada satu lagu yang mungkin bisa menggambarkan apa yang Tuhan mau katakan pada saudara. Lagu ini berkata seperti ini. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang dia minta, agar kita percaya sampai janjinya menjadi nyata, sampai firman-Nya menjadi nyata. Saudara, itu yang Tuhan mau katakan bagi saudara. Apapun keadaan saudara sehari ini, taruh tangan saudara di dada saudara. Tuhan, kau lihat tangan-tangan dari anak-anakmu yang hari ini, Tuhan, ada janjimu dalam hidup mereka. Tapi situasi keadaan mereka saat ini, mereka rasakan tidak sama. Mereka tidak bisa melihat janjimu dalam hidup mereka. Keadaan mereka jauh sekali dari janji yang mereka dengar. Ada dari mereka, Tuhan, yang sudah kecewa. Ada dari mereka yang sudah terpuruk. Ada dari mereka yang sudah mulai menjauhi Engkau, Tuhan. Ada dari mereka yang sudah karakternya mulai berubah, Tuhan, karena mereka kecewa. Tapi Tuhan, Kau lihat mereka dan Kau berkata, ya Tuhan, Engkau mengerti persoalan mereka. Engkau mengerti apa yang mereka alami. Tapi Engkau mau minta satu hal. Percaya. Jangan menyerah sampai janjinya Tuhan digenapi. Kalau semua orang sekalipun tidak menyayangi Engkau, semua orang sekalipun melupakan Engkau, firman Tuhan berkata, Aku tidak akan melupakan Engkau. Aku menyayangi Engkau. Kalau kau percaya, aku akan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan kau tunggu, pada saatnya kau akan lihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Saudara, kalau itu saudara, teguhkan hati saudara. Teguhkan sampai janjinya digenapi dalam hidup saudara. Yang kedua, grup yang kedua, Tuhan taruh di hati saya adalah orang-orang yang mungkin ini bukan pertama kali saudara mendengar firman Tuhan. Ini mungkin bukan pertama, mungkin bukan kedua kali saudara mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, atau ada orang share kepada saudara. Tapi saudara tidak pernah benar-benar menerima Yesus. Saudara mungkin pikir, bagus sih yang saya dengar, tapi saya nggak yakin apa itu buat saya. Saya nggak yakin apa Tuhan peduli pada saya. Saya nggak yakin apa benar-benar Tuhan sayang sama saya. Saya nggak yakin bagaimana kalau saya udah ikut Tuhan, ternyata Tuhan tidak memperdulikan saya. Tuhan taruh di hati saya untuk berbicara pada saudara. Saudara tahu Tuhan sedang menanti-nantikan saudara. Tuhan sedang menunggui saudara. Kalau saudara bisa bayangkan, pejamkan mata saudara, tangan Tuhan sedang diberikan kepada saudara. Tuhan bilang, pegang tanganku. Aku akan buktikan pada engkau bahwa janjiku padamu
nggak akan sia-sia. Aku akan buktikan pada engkau. Kalau kau ikut aku, kalau aku menjadi Tuhanmu, aku tidak akan menyia-nyiakan hidupmu. Karena bahkan sekarang pun waktu engkau tidak percaya aku mengasihi engkau. Pada waktu engkau tidak percaya padaku, pada waktu engkau masih membenciku, aku sudah mati buat engkau. Aku mengasihi engkau dan aku menunggui engkau. Aku pergi, mataku tidak pernah terlepas pada engkau. Kalau itu saudara, firman Tuhan ini untuk saudara. Ini harinya engkau harus meresponi firman Tuhan secara benar. Ini harinya, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, bukan bulan depan. Hari ini saya percaya ada dari saudara yang hari ini sedang mendengar firman Tuhan. Ada mendengar apa yang Tuhan tawarkan pada saudara. Saudara sedang berasa di hati saudara ada satu gerakan. Saya nggak tahu. Ada satu perasaan, saya ingin menerima Tuhan. Saya ingin jadi anaknya Tuhan. Saya ingin menerima janji-janjinya Tuhan. Saya ingin Tuhan memberkati hidup saya. Saya tahu persis ada dari saudara. Karena Tuhan taruh di hati saya tahu persis ada dari saudara yang saat ini di hati saudara sedang tergerak. Kalau itu saudara, taruh tangan saudara di dada saudara. Saya ingin berdoa buat saudara. Kalau itu saudara, responi dengan benar. Jangan tunda-tunda lagi. Saudara nggak tahu besok akan jadi apa. Apa yang terjadi besok kita nggak pernah tahu. Responi hari ini. Karena Tuhan menyodorkan tangannya hari ini. Taruh tangan saudara, pejamkan mata saudara, taruh di dada saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau lihat ya Tuhan mereka yang mau menerima Engkau Tuhan. Tuhan, aku percaya satu hal. Engkau tidak akan menyia-nyiakan mereka. Engkau akan mengasihi mereka. Bahkan sebelum mereka menerima Engkau pun sebetulnya Engkau mengasihi mereka. Tapi pada waktu mereka menerima Engkau, akan banyak jalan yang terbuka bagi mereka. Jalan yang sebelumnya mereka nggak bisa ambil karena tidak percaya pada Engkau. Sekarang, banyak hal yang mustahil yang akan terjadi dalam hidup mereka. Banyak keajaiban dan mujizat akan terjadi dalam hidup mereka. Bagi saudara yang mau menerima Yesus, hari ini, mau meresponi firman Tuhan ini, saudara ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur ya Tuhan. Kalau hari ini ya Tuhan, Engkau berbicara secara pribadi kepadaku Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, aku mau menerima Engkau menjadi juru selamatku, menjadi Tuhanku, menjadi pemimpinku. Pimpin langkahku ya Tuhan. Mulai dari hari ini, aku ambil komitmen Tuhan Yesus untuk mengikuti Engkau dengan setia. Karena Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih saudara yang hari ini baru menerima Yesus. Ada sorak-sorai di surga menyambut saudara. Karena hari ini keselamatan saudara sudah terjamin. Hari ini Tuhan memperhitungkan apa yang saudara katakan menjadi kebenaran. Keselamatan saudara sudah aman. Amin. Amin. Saudara diberkati. Mudah-mudahan saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Jangan menyerah. Terus setia pada Tuhan. Karena Tuhan saudara setia pada saudara. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.